Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nur Syakul Arsy, NIM 20060602012. Dan di sini saya akan sedikit menerangkan tentang teori sosiologi, yaitu teori konflik, yang mana konflik merupakan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan dunia tidak akan terlepas dari konflik sejak pertama adanya manusia di dunia, maka disitulah munculnya konflik hingga sampai di zaman modern sekarang. Kehidupan manusia selalu dibarengi konflik, baik konflik pribadi, keluarga, maupun dalam bermasyarakat. Menurut Setiadi dan Kolib 2015, konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren. Artinya, konflik akan selalu hadir dalam ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja dalam diri individu, kelompok, maupun bermasyarakat. Dalam pandangan ini, konflik tidak pernah lepas dari kehidupan manusia dari sejak lahir dan hingga sampai saat sekarang ini. Dan adapun pembahasan saya tentang teori konflik ini, yaitu faktor penyebab terjadinya konflik antar saudara kandung di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Menurut Susan 2014, manusia adalah makhluk konfliktis, homo comptus, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan antar saudara, masyarakat, suku, ras, agama, baik sukarela maupun terpaksa. Konflik yang muncul karena adanya pertentangan antar saudara, antar kelompok dengan negara. Menurut teori konflik yang dikembangkan oleh Coser, konflik merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi dapat juga menimbulkan dampak positif. Konflik dapat merugikan dan dapat pula menguntungkan bagi sistem atau orang yang berkonflik. Menurut pandangan Dahrendorf, masyarakat memiliki dimensi ganda, memiliki sisi konflik dan sekaligus kerjasama, hingga dapat dikatakan fungsionalisme struktural dan konflik. Masyarakat terbentuk karena adanya konsensus masyarakat. Konflik akan terjadi karena adanya konsensus yang pernah terjadi sebelumnya. Konsensus yaitu sebuah tindakan yang dipaksakan atau tidak stabil yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang akan disetujui antar kelompok atau antar individu setelah adanya perdebatan yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik, sebagaimana menurut teori struktural fungsional, dengan tujuan untuk memperbaiki nama baik dirinya maupun nama baik kelompok mereka. Dalam penelitian ini, faktor yang paling berpengaruh terjadinya konflik antar saudara kandung yaitu faktor kebutuhan ekonomi, sehingga terjadilah perebutan harta warisan antar keluarga dan menimbulkan terjadinya perselisihan hingga menimbulkan konflik besar. Dampak yang ditimbulkan terjadinya konflik antar saudara kandung di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Konflik menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif seringkali disebut sebagai fungsi konflik. Dalam fungsional tentang konflik, ditegaskan bahwa konflik sosial juga memiliki konsekuensi-konsekuensi positif yang memberikan kontribusi pada suatu masyarakat atau sistem, diantaranya sebagai berikut. 1. Memperkuat dan mempertegas batas kelompok. 2. Yaitu meningkatnya solidaritas internal dan integrasi kelompok. Ketika suatu kelompok dalam menghadapi ancaman dari kelompok luar, para anggota kelompok dalam berkembang menjadi lebih kompak dan bersatu dalam upaya mereka mempertahankan diri dan berupaya menjaga solidaritas dalam kelompok. Proses penyelesaian konflik antar saudara kandung di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Konflik dianggap sebagai proses asosiasi dan disosiatif sosial.
Konflik dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif, sangat tergantung bagaimana perspektif masyarakat memandang konflik itu sendiri. Sebagian besar pada masyarakat menganggap konflik berdampak buruk karena dapat menimbulkan disintegrasi sosial. Adapun dari pihak lain yang menganggap konflik akan menimbulkan dampak positif. Pada suatu kelompok atau lembaga organisasi menganggap bahwa konflik yang memberikan motivasi terhadap anggota-anggotanya untuk berprestasi. Oleh karena itu, perlunya masyarakat menyikapi konflik dan tentunya dalam konflik perlunya ada upaya yang dilakukan agar konflik tersebut dapat teratasi. Penyelesaian ini melalui kerjasama antara pemerintah dengan imam dusun dan tokoh masyarakat. Pemerintah terlebih dahulu berkonsultasi dengan aparat desa, imam dusun, tokoh masyarakat lainnya untuk ikut membantu menyelesaikan konflik yang dialami oleh pihak yang sedang bertikai. Kemudian kepala desa menginstruksikan kepada salah satu tokoh masyarakat untuk memanggil kedua belah pihak yang bertikai untuk datang di kantor desa sesuai waktu yang telah ditentukan. Perundingan yang dilakukan di kantor desa akan diberikan kesempatan pada tiap pihak untuk mengemukakan masalah yang dihadapi. Setelah kedua belah pihak mengemukakan segala masalah mereka, maka pemerintah akan mempertimbangkan masalah dan memberikan nasihat-nasihat kepada warga masyarakat agar segera menyelesaikan masalah dengan saudaranya. Kerjasama kepala desa dengan imam desa dan tokoh masyarakat merupakan bentuk kerjasama dan tanggung jawab pemerintah agar tercapainya penyelesaian konflik dan terciptanya tatanan hidup yang harmoni. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.